Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. Selamat pagi semua. How are you? How is everything with you, class? Are you in a good condition? Yes, ma'am. Ya, oke. Alhamdulillah. Thank you very much for the response. Terima kasih. First of all, I would like to say sorry for being late to come to this class. Ya, tadi saya sudah infokan di grup bahwasannya kita akan memulai Jimit ini mulai pukul 9.30 ya. Dan ternyata memang saya tidak tahu kenapa Google Meet sekarang harus admit one by one ya, karena padahal waktu semester lalu tidak ya, karena kita sama-sama menggunakan akun Unsur tetapi harus tetap admit one by one ya, student harus tetap di-admit oleh saya, jadi it takes time. Baik, tidak apa-apa. Kemudian yang perlu saya sampaikan sebelum saya mulai perkenalan ya, mungkin Anda sudah tahu nama saya, berkaitan dengan mata kuliah bahasa Inggris ini. Apakah mahasiswa sudah masuk semua di sini? Hello, class. Can you hear my voice clearly? Sebelum saya mulai introduction, saya minta Anda untuk bisa on cam. Silakan. Ya, oke, thank you. Sudah terlihat ya muka-muka mahasiswa semester 2 ya, betul ya? Semester 2 ini ya? Semester berapa ini? 2 kah? 2 ya? Ya, Miss. Ya, oke, baik. Baik, oke. Thank you. Saya akan mulai. Would like to introduce myself. Mungkin Anda sudah tahu nama saya. Sudah tahu nama saya? Sudah ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Itu kelihatan namanya, Bu. Ya, baik. Oke, my name is Gigi Haryastuti Perwandari. You can call me Mem Gigi atau Bu Gigi ya. Jadi Anda bisa panggil saya Bu Gigi atau Mem Gigi. And then untuk mata kuliah bahasa Inggris ini kelas matematika kelas B ya, untuk matematika akan diampu oleh saya. Ya. So, is there any question about me? Tidak ada? Baik, tidak ada ya. Nothing. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan mengenai pemaparan RPS dan juga kontrak pembelajaran. Jadi untuk meeting pertama ini agenda kita adalah introduction to the course, and then delivering RPS or basic outline course, and the last one is delivering learning contract. Apakah Anda sudah mengisi presensi di Aldiru? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Kemudian ya, untuk perkuliahan satu SKS-nya adalah 50 menit ya, tetap sama ya karena kita menggunakan daring ya. Betul ya? If I'm not mistaken, betul? Betul, Bu. Oh ya, betul. Berarti kita tetap tidak ada pengurangan untuk perkuliahan. Kalau luring
seperti surat edaran yang sudah disampaikan ke kami itu adalah 30 menit, tetapi kalau daring tetap tidak ada perubahan, jadi kita tetap mengadakan selama 50 menit kali 2 sehingga 100 menit ya. Okay, thank you. So I would like to show you the basic outline course ya. Mohon tunggu sebentar. Dan saya akan off cam bentar ya sambil saya jelaskan karena biasanya terlalu berat untuk on cam sambil menjelaskan. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya, baik. Kita mulai untuk rencana pembelajaran atau RPS mata kuliah bahasa Inggris ya. Saya akan sampaikan terlebih dahulu, setelah itu nanti akan saya upload di Eldiru untuk bisa Anda baca kembali atau sebagai panduan untuk pembelajaran selama 1 semester ya. Ya, RPS mata kuliah bahasa Inggris, pengampunya adalah saya, Gigi Aryastuti Purwandari ya. You can call me Bu Gigi atau Mem Gigi ya. Tidak hanya Gigi ya, tapi pakai H ya. Oke, kemudian langsung ke sebaran mata kuliah ini ya, atau mulai dari deskripsi, kemudian ada CPL dan CPMK yang ada di mata kuliah ini. Ya, deskripsinya adalah mata kuliah bahasa Inggris merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil di tingkat pertama, ya, atau bagi mahasiswa semester 1 karena merupakan mata kuliah skill dasar, di mana menekankan pada pendalaman di beberapa skill berbahasa Inggris dengan standar TOEFL seperti mendengar, membaca, dan juga tata bahasa atau struktur ya, written and structure and written expression atau grammarnya. Kemudian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai ketiga keterampilan dasar standar TOEFL, baik membaca, mendengar, dan juga tata bahasa dengan tepat, dengan jelas, penguasaan kaidah tata bahasa Inggris, serta memiliki kemampuan untuk setidaknya mampu mengikuti tes berstandar TOEFL. Ya, kemudian untuk CPMK, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mendengar, menyimak dengan kejelasan, dan meniru ekspresi dalam bahasa Inggris. Selain itu, mahasiswa mampu mempraktikkan perbedaan ekspresi baik secara konteks maupun konten dalam bahasa Inggris melalui latihan-latihan yang diberikan di kelas, seperti mendengar, menirukan, membaca, dan menjawab soal latihan grammar. Kemudian untuk outcome-nya, mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan kemampuan bahasa Inggris dalam mengikuti tes berbentuk atau berstandar TOEFL. Ya, baik kita lanjut ke kegiatan mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-16 ya. Mulai minggu pertama yaitu mengenai kelas introduction, ada kontrak pembelajaran dan juga RPS serta pengenalan materi atau sumber pustaka yang akan digunakan. Ya, di mana di sini di dalam kontrak pembelajaran juga nanti akan disampaikan mengenai komponen penilaian ya. Di sini ada secara singkat diberikan gambaran, ada beberapa komponen penilaian yaitu ada assignment before mid, midterm, assignment after mid, dan final test. Untuk komponennya ada 20, 30, 20, dan 30. Ya. Selanjutnya di meeting kedua mulai masuk ke dari structure ya, tata bahasa dan susunan kalimat bahasa Inggris dengan topik tertentu ya. Kemudian dilanjutkan dengan meeting ketiga, masih structure,
dengan bahasan yang kedua, object of preposition. Kemudian meeting keempat mengenai apositif, masih structure juga. Kemudian mengenai structure di meeting kelima, participle. Selanjutnya, meeting ke-6, structure, dan ada quiz atau tugas nanti di meeting ke-7 atau meeting sebelum midterm test. Kemudian ada tes UTS di meeting ke-8 sebenarnya ya, saya akan tuliskan di sini 8 saja. Kemudian di meeting ke-9 ada mulai masuk ke listening skill. Meeting ke-10 juga masih dengan listening skill. Dengan topik who dan what, membahas who dan what. Kemudian meeting ke-11 ya masih who dan what. Kemudian ada meeting ke-12. Meeting ke-13. Mulai reading skill. Nah, meeting ke-14 reading skill juga. Dan meeting ke-15 review. Mohon maaf. Ya, maaf. Meeting ke-15 ada review materi dalam bentuk kuis atau tugas yang kedua. Kemudian final test di meeting ke-16. Ya. Dan selesai. Oke, itu untuk sebaran topik di minggu pertama sampai minggu ke-16. Kemudian untuk komponen nanti akan ada tugas atau kuis ya. Saya akan tulis garis miring di sini. Tugas atau kuis ya yang pertama, yaitu sebelum midterm test, kemudian tugas atau kuis. Yang kedua, setelah midterm test atau sebelum final test, kemudian untuk UTS ada 30% dan UAS ada 30%. Ya, untuk sumber pustakanya kita menggunakan Longman Complete Course ya. Nanti akan saya share untuk materi di tiap meetingnya. Jadi nanti tiap meeting akan saya share materi untuk pertemuan di meeting tersebut. Begitu. Begitu untuk RPS dari mata kuliah bahasa Inggris ini. Ya, adakah pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan, Mas. Bisa on cam, Mas? Apakah meeting selanjutnya masih sama on dengan cam, ya? jamnya masih sama 9.30 atau gimana? Oh ya, oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Thank you very much, Muhammad Izzuddin. Jadi memang betul sekali ya, terima kasih untuk mata kuliah bahasa Inggris ini. Kebetulan saya bentrok dengan mata kuliah bahasa Inggris juga di pertanian, di agrotek. Tadi saya sudah masuk dulu ya, sekitar 40 menitan. Kemudian setelah itu saya akhiri dan sekarang kita masuk ke mata kuliah bahasa Inggris di matematika. Nah, karena berbarengan atau bersamaan tentunya saya tidak bisa membagi menjadi dua ya, atau tidak bisa melakukan dalam satu waktu. Saya tawarkan apabila kelas ini, karena ini kan 100 menit ya, saya tawarkan apabila kelas ini diadakan pukul, sebentar.
pukul 1 siang setelah mata kuliah pendidikan agama Islam, apakah bisa? Halo kelas, silakan mohon responnya. Mungkin didiskusin dulu Ibu. Oke, apakah ada alternatif hari ini? Kelas Anda ada berapa kelas mata kuliah yang Anda ambil hari ini? Bahasa Inggris sama agama doang Ibu. Nah ya, hanya bahasa Inggris dan agama ya. Kalau misalkan yang slot yang kosong itu saya lihat di jadwal ini adalah hari kita tetap adakan hari Rabu ya, karena kalau merubah hari itu kan agak sulit untuk masuk ke harus apa namanya lapor ke bagian akademik, kemudian harus di-ACC oleh WD dan sebagainya. Kalau ganti hari, tapi kalau harinya masih sama, mungkinan jamnya saja yang berbeda masih bisa tidak terlalu menyulitkan ya, karena Aldino-nya tidak harus disetting ulang dan sebagainya begitu. Jadi di sini yang masih ada slot kosong adalah pukul 7 pagi dan setelah pukul 1 siang. Jadi saya tawarkan hari Rabu pukul 1 siang, kebetulan saya juga pukul 1 siang tidak ada mata kuliah. Begitu. Jadi saya tawarkan hari Rabu pukul 1 siang sampai pukul 2.40 menit ya. 2.40 menit karena 100 menit. Begitu. Ini ketua kelas atau PJ-nya siapa? Mas Muhammad ya? Iya Ibu. Izudin? Oh ya, oke. Baik. Bisa langsung diputuskan saja dengan teman-teman. Silakan komennya mahasiswa yang lain. Ya, oke, thank you Aziz. Silakan yang lain bisa bersuara. Setuju Aziz. Oke, baik, thank you. Sebenarnya kalau setelah mata kuliah ini Anda tidak ada kelas, tidak ada mata kuliah pendidikan agama Islam, saya bisa masuk di pukul 10.40. Tetapi karena memang ada kelas, jadi kita harus bergeser di pukul 1 siang. Gitu ya. Nanti kan ini untuk memfasilitasi apabila nanti di tengah perkuliahan ada perubahan kebijakan dari institusi yang mewajibkan kita untuk kembali melaksanakan secara hybrid ataupun melaksanakan perkuliahan secara offline. Jadi sudah ada kepastian dan juga tempatnya pun sudah tersedia begitu. Ya, oke, thank you very much. Apakah semuanya sudah menyampaikan pendapatnya di sini? Tidak ada yang keberatan ya? Kalau ada yang keberatan, boleh silakan menyampaikan. Ya, thank you. Baik. Oke, terakhir ini ada Erlina. Sudah ya? Setuju? Baik, Izudin Fikri. Mas Izudin. Iya Ibu. Ya, berarti bisa kita sepakati perkuliahan bisa dimulai untuk minggu depan ya, bisa dimulai di hari Rabu pukul 1 siang. Begitu, Mas? Oke, siap Ibu, paham. Ya, baik. Baik, terima kasih atas kerjasamanya.
Kemudian berkaitan dengan RPS dulu, ada yang disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, saya tunggu. Silakan. Apakah ada yang ingin disampaikan? Atau cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Cukup Oke, jelas, baik. Ibu. Ya, oke, kalau cukup jelas berarti saya akan melanjutkan mengenai kontrak pembelajarannya. Baik, oke, tunggu sebentar. Ya,
Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Saya langsung saja masuk ke kontrak pembelajaran. Atau tata tertib ya, ada perkuliahan daring ini. Mahasiswa mempunyai akun pribadi di LDIRU, Jimit maupun WA Group. Kemudian mahasiswa menuliskan identitas akun dengan menuliskan nama lengkap sesuai nama lengkap Anda. Tidak menggunakan nama samaran atau nama beken atau nama yang biasa digunakan untuk mengikuti game atau tujuan lain ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengisi presensi di LDIRU dan bisa meng-screenshot Google Meet ya sebagai backup apabila memang terjadi server Anda down atau kendala teknis sehingga Anda tidak bisa mengisi presensi di LDIRU. Ya, keterlambatan maksimal 15 menit dari jam pembelajaran dimulai. Ya, jadi sekali lagi saya juga tidak paham kenapa sekarang Jimit menjadi saya harus admit one by one ya. Padahal di semester lalu masih bisa langsung masuk selama akun kita sama ya, dalam artian menggunakan akun Unsud, email Unsud. Tetapi sekarang saya harus admit one by one, jadi mungkin ini juga salah satu cara untuk menyortir ya siapa saja yang memang datang tepat dan juga tidak terlambat. Kemudian syarat untuk mengikuti ujian nanti minimal 75%, 10 dari 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Kemudian apabila Anda sakit bisa memberikan surat izin yang memuat diagnosa dokter, bisa dikirimkan melalui WA ya. Kemudian apabila Anda diminta untuk menjadi perwakilan kampus dalam acara tertentu untuk kegiatan kampus, bisa memberikan surat izin kepada saya yang menyertakan atau memang surat tersebut memuat pendelegasian atau tugas kepada Anda dengan persetujuan Wakil Dekan Bidang 1. Kemudian yang ketujuh, Anda bisa mengikuti ujian susulan baik UTS maupun UAS apabila ada surat persetujuan dari Wakil Dekan Bidang 1 ya. Alasannya pun alasan yang akademis ya, tidak bisa diberikan ujian susulan hanya dengan alasan misalkan saya lupa jadwal ataupun terkendala sinyal misalkan begitu ya. Itu saya rasa sudah bisa ditangani ya sebelumnya karena bisa dikomunikasikan terlebih dahulu begitu ya. Kemudian mahasiswa wajib hadir secara online pada saat pembelajaran. Kehadiran mahasiswa dicek oleh dosen pada saat jam perkuliahan ya. Mahasiswa saya wajibkan untuk bisa on cam ya pada saat perkuliahan. Apabila Anda tidak on cam dan terkendala sinyal, Anda bisa melaporkan atau menginfokan di WA group ataupun di kolom chat di Google Meet. Kemudian dengan tetap standby, dengan tetap mengikuti perkuliahan dengan baik, karena nanti apabila ada pemanggilan nama secara random ya, nama Anda saya panggil, misalkan sebanyak 1 kali, 2 kali dipanggil tidak menjawab, saya akan bisa menganulir, saya akan bisa merevisi kehadiran Anda pada hari itu. Jadi mohon untuk aktif dan kerjasamanya ya. Kemudian yang ke-9, perkuliahan daring ini berjalan kondusif dan atas kontrol dosen. Mahasiswa berlaku sopan dan berperan serta aktif pada saat pembelajaran. Kemudian segala bentuk materi akan bisa di-share ya melalui LDIRU dan platform lain kalau maupun LDIRU terkendala. Tapi kalau selama LDIRU tidak ada masalah akan saya share melalui LDIRU. Kemudian mahasiswa diharapkan mempersiapkan kondisi HP, laptop dengan baik dan juga jaringan internet yang lancar. Mahasiswa wajib mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tugas atau kuis ya. Kemudian ketidaksesuaian akan berdampak pada pengurangan nilai tugas Anda. Apabila ada informasi tambahan terkait pembelajaran akan disampaikan kemudian hari. Mungkin akan ada
misalkan ada kebijakan baru, kita harus mengadakan perkuliahan secara offline, berarti nanti akan ada informasi tambahan yang informasi lanjutan yang akan disampaikan kemudian ya. Begitu. Kemudian tadi sudah disampaikan mengenai ya, kalau komponen tadi sudah ya, ada tugas atau kuis 20% sebelum mid test, kemudian tugas atau kuis setelah mid test atau sebelum final test, UTS 30 dan UAS 30. Oke, ada pertanyaan? Any question so far? Silakan. So far for me, Silakan nothing, mohon Mas. untuk. Oke, ya baik, terima kasih Muhammad Izzuddin. Ya, silakan bisa untuk on cam sambil saling berkenalan ya dengan saya. Yang lain silakan. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, Itu untuk kuis terus UTS UAS gitu biasanya dalam bentuk esai apa pilihan ganda sih Bu? Makasih Bu. ya, oke. Oke, thank you very much untuk nanya. Mohon maaf tadi dengan Mas siapa ya? Asis Bu. Sri ya. Baik. Terima kasih Aziz untuk pertanyaannya. UTS dan UAS itu biasanya dalam bentuk multiple choice. Multiple choice karena kita ya sebentar. Ya, karena kita goalnya adalah menguasai membaca, mendengarkan, kemudian tata bahasa yang levelnya hampir mirip dengan TOEFL. Jadi soal-soalnya menggunakan pilihan ganda, begitu Mas. Bu. Makasih Bu. Begitu, Aziz. Bu. Ya. Oke, thank you. Ya, kan untuk tugas, tugas ini bisa kombinasi antara pilihan ganda dan juga esai isian pendek, isian singkat, begitu Mas. Untuk tugas dan kuisnya. Tapi untuk UTS dan UAS pilihan ganda, begitu. Bu, terima kasih Bu. Ya, untuk media yang digunakan, ya baik. Untuk media yang digunakan apabila kita masih dalam daring, kita menggunakan LDRU ataupun menggunakan platform lain seperti Quizzes. Tetapi untuk apabila memang kebijakan nanti menentu offline, ya pasti harus ujian di tempat ujian secara langsung di ruangan, begitu Mas. Oke, begitu ya. Iya Bu. Ya, terima kasih Aziz. Ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya. Silakan, Mbak siapa ini? Risma Ayu. Ya, Risma Ayu. Silakan Mbak. Terkait absen di LDRU itu tetap jam 8.50 atau jam 1 ya, Bu?
Oh ya, untuk minggu depan berarti dimulai pukul 1. Pukul Baik, 1 Bu. Terima sampai kasih. pukul 1 sampai pukul 14.40 ya. 14.40. Begitu. Hanya untuk minggu ini saja karena kita mengadakan pukul 8.50 sampai pukul 10.35, jadi saya setting sampai waktu itu. Begitu. Dan mohon perhatiannya untuk bisa aware terhadap presensi kehadiran Anda masing-masing, kehadiran Anda masing-masing, karena memang presensi itu adalah tanggung jawab Anda ya, jangan sampai lupa, jangan sampai terlalu ketika misalkan masuk ke Eldiru, silakan langsung klik presensi saja, masuk presensi, kemudian Anda isi presensi, sehingga tidak akan lupa ya mengisi presensi, karena nanti akan repot ketika memang mohon maaf ma'am saya lupa presensi dan sebagainya, nanti runtutannya panjang, Anda harus membuktikan, Anda harus melampirkan bukti dan sebagainya begitu. Jadi silakan Anda aware tersendiri ya terhadap presensi kehadiran Anda begitu. Kecuali kalau memang ada kendala, mohon maaf saya tidak bisa akses Eldiru sedang servernya sedang down, Eldiru sedang tidak bisa diakses dan sebagainya, itu bisa dikomunikasikan. Tetapi kalau hanya alasan Anda lupa, saya lupa saya tidak akan bisa membantu ya, tidak akan memproses begitu. Begitu saja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Feby. Mengenai referensi itu nanti diberikan oleh Ibu setiap pertemuan atau ada referensi lain ya Bu yang bisa di-download atau nanti bisa dipinjam di perpustakaan gitu? Oh ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Feby. Untuk materi setiap meeting akan saya post di setiap meetingnya ya, karena di buku ini, buku TOEFL ini, tidak semua skill akan diambil oleh kita. Jadi akan saya post di setiap meeting. Kemudian untuk referensi tambahan Anda bisa menggunakan buku-buku grammar, tata bahasa seperti punya Raymond Murphy atau punya Betty dan sebagainya sebagai penunjang untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris ini, kayaknya terutama untuk tata bahasanya ya, untuk strukturnya atau struktur bahasa Inggrisnya. Begitu Mbak. Jadi intinya setiap meeting akan saya post materi yang harus yang akan dibahas di tiap meetingnya. Begitu. Begitu Feby. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Adakah yang ingin disampaikan lagi? Atau cukup? Cukup? Cukup ya? Baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya rasa cukup. Terima kasih for our first meeting. Oh ya, silakan Vina. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera sebab kamera saya mati. Izin bertanya mengenai kehadiran yang keterlambatan itu 15 menit. Apabila sebenarnya kita sudah hadir namun tiba-tiba jaringan bermasalah dan kita live atau keluar sendiri, lalu kita harus menyertakan bukti terlebih dahulu atau bagaimana nih Bu? Terima kasih. Ya, baik. Kalau misalkan sudah masuk, kemudian terlempar, kan saya masuk kan berarti saya admit one by one ya. Saya
paling tidak melihat nama, oh ada Vina, ada Izzuddin, ada Febi dan sebagainya begitu. Jadi silakan nanti bisa tetap langsung saja masuk dan Anda bisa tulis di kolom chat, mohon maaf mem saya tadi atau di WA group, mohon maaf saya terlempar, mohon untuk di-admit kembali mem, gitu ya, bisa. Begitu Vina. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi intinya di sini adalah untuk mendukung Anda, silakan membackup ya, karena segala sesuatu bisa terjadi. Jadi backuplah data Anda pada saat mengikuti perkuliahan sebagai bukti. Barangkali nanti di tengah jalan ada mati lampu atau segala macam, Anda bisa tetap membuktikan bahwa saya memang mengikuti perkuliahan, tetapi ada kendala seperti ini, begitu. Tidak ada salahnya untuk bisa mempersiapkan ya segala bukti yang bisa menunjang agar nanti apabila memang ada kendala Anda bisa membuktikannya dengan baik, begitu. Begitu ya. Begitu semuanya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Terima kasih untuk meeting pertama ini. Thank you very much for your participation and also your attention during this meeting for our first meeting about introduction, delivering our basic outline course, and also delivering contract ya. Selanjutnya, saya harap Anda bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga perkuliahan kita nanti berjalan dengan lancar, dengan baik, dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi kita ke depannya, bagi masa depan Anda juga, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang utama adalah sehat ya. Sekarang sehat itu sangat mahal, sangat sulit ya. Semuanya pastinya ingin sehat ya. Jadi tetap jaga prokes. Jangan lupa selalu berdoa dan doakan untuk kita, terutama untuk Purwokerto, untuk Banyumas yang kasus COVID-nya sekarang naik ya, agar nanti kita bisa melaksanakan perkuliahan secara offline tanpa ada ketakutan terpapar penyakit tertentu ya, gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.